Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah. Jamaah Masjid Agung, jamaah salat subuh, para bapak, para ibu. Sedaya nasihatan kaula amul jaki. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi makin bisa ketemu kembali, bisa pagi, bisa apolong dalam kebaikan tentunya, mulai dari melakukan sholat subuh sampai kita zikir bersama dan juga tentu iktikaf dan kajian-kajian ilmiah keislaman pada pagi makin. Moga-moga Allah Ta'ala nilai ibadah yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita akan membacakan ayat dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 186 sampai 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat ini mengandung beberapa pembahasan. Yang pertama adalah doa. Yang kedua tentang puasa. Tentang puasa ada dua item, yaitu yang pertama hukum memperbolehkan kumpul suami istri di malam hari. Kemudian juga yang kedua tentang batasan-batasan pada saat kita berpuasa. Jadi ada beberapa kesimpulan dalam ayat ini. Yang pertama doa. Yang dibahas dalam tadi ayat itu kan ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah menjelaskan tentang doa. Artinya Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya orang yang berdoa, yang minta kepada Allah. Ini apa hubungannya dengan puasa? Dalam ayat ini rupanya ada doa, kemudian ada puasa. Tentu ada rahasia di balik itu. Kenapa ini ayat tentang doa dikumpulkan dengan puasa? Dalam penjelasan di sini dijelaskan bahwa ada beberapa hal doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabatu du'a tushmilul hidayah li asbabin
kataysiri subulir rizki wa syifa wa najah. Doa itu diterima akan mencakup hidayah dengan beberapa sebab, seperti berkaitan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, berkaitan dengan kesembuhan kita, kesehatan kita, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita disehatkan oleh Allah atau disembuhkan oleh Allah. Kemudian juga doa itu berkaitan dengan kesuksesan kita, kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Ini berkaitan dengan doa. Yang jelas doa itu bisa diterima oleh Allah. Yang pertama, dasar utamanya adalah al-imanis shahih. Yang pertama, kita yang berdoa itu mempunyai dasar-dasar iman yang kuat. Iman kepada Allah SWT yang kuat, punya keyakinan yang betul-betul mantap dari Allah SWT. Karena doa itu merasa kita menjadi betul-betul hamba Allah, merasa kita sangat perlu kepada Allah. Karena dengan doa kita kan merasa kita itu menjadi hina. Kita minta kepada Allah dan kita itu merasa bahwa kita itu betul-betul menjadi hamba Allah. Ini namanya iman yang sahih, keyakinan yang benar. Kemudian doa juga bisa diterima dengan watta'ah, ketaatan yang mantap kepada Allah. Kita laksanakan kewajiban yang ada. Wa iqamatil ibadat an-nafi'ah, dan juga laksanakan ibadah dengan sebaik mungkin kepada Allah, dengan seikhlas mungkin kepada Allah. Baik ibadah itu adalah sholat, baik itu adalah ibadah puasa ataupun zakat atau ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah inti dari kita doa diterima oleh Allah dengan dasar-dasar yang tadi. Kemudian kembali kepada yang tadi, kenapa ayat ini kok digabungkan atau kumpul dengan masalah puasa? Di sini dijelaskan bahwa ayat ini dikumpulkan dengan ayat-ayat puasa karena dalam sabda Rasulullah mengatakan lis-shaim 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa pada saat buka puasa itu ada waktu yang istijabah. Nah, ini jadi doa dikumpulkan dengan ayat puasa karena ini kita diwanti-wanti oleh Allah untuk berdoa pada saat buka puasa. Karena itu adalah da'watun mustajabah, waktu yang istijabah. Bahkan ini menjadi tradisi Abdullah bin Umar bin Amrin, Abdullah bin Amrin. Apabila Abdullah bin Amrin ini buka puasa, maka doa bersama dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Jadi apolong abuka, dan sebelum abuka atuh dipimpin oleh sang ayah atau dipimpin oleh kepala keluarga. Jadi lebih panjang dengan apa tujuan kita buka bersama. Buka bersama itu bukan sekedar makan-makan kumpul bersama. Ini tradisi Abdullah bin Amrin, buka bersama yang paling penting adalah doa bersama. Jadi benih pola masalah menong, benih pola abukan yang baru dengan menu yang beraneka ragam, bukan itu tujuan utamanya. Buka bersama itu. Jadi buka bersama itu adalah kalau konsep dari Abdullah bin Amrin, tujuan ada oleh atuan apa. Jadi panjenengan apolong abuka
sareng bini, sareng laki, sareng anak, kompoi manto. Sebelum apuka panjenengan pandu kalaban doa. Pandu. Tak ajak matura lo panapa selain maca amin. Jadi bini nak maca amin, manto nak maca amin, putra nak maca amin, kompoi maca amin, putra nak maca amin. Sepenting nikah buka bersama. Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi Abdullah bin Amr. Jadi bukan hal yang lain. Jadi ngereng biasa. Jadi panjenengan ada nomor urip panjenengan sebagai orang tua, kepala keluarga atua. Yang paling penting atua minta hidayah kepada Allah, keselamatan dunia akhirat, dosa isapora, kesehatan yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang manfaat dan barokah. Nah ini yang penting. Coba kita tradisikan itu. Apolo, apuka, yang tidak boleh tujuan adalah kangkui atua bersama. Jadi karena waktu yang istijabah pada saat itu, waktu semantik. Beda boleh kata itu. Warawahu namanya bilafdin inna lisa'im 'inda fitrihi da'watun ma turad. Coba dengan itu orang siapa pada saat apuka beda tua saya tak tolak pada Allah SWT. Beda tua saya tak tolak pada Allah Ta'ala. Kita turun. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pasca matura baca. Yang penting atua gak kita ibuka kalaban bismillah alhamdulillah sholawat. Pas tuana matura benar baca. Ya Allah dan kula sekeluarga kak kita mulai dari nikah anak popo istojana siapa kumpul tempat makin ataupun tempon semua anak foto dan bulan sekarang itu manter selalu dalam ridha dan hidayat panjenengan, manter selalu ridha dan syafaat kanjeng Nabi, manter selalu ridha dan puru dan Tuhan ban setajana manter teti orang saya istiqomah pangeran paring sapora tusanya teti orang saya norok utek kanjeng Nabi di dalam kelakon ban manter paring sehat paring beres mantan istiqomah melakukan ibadah, paring tahajud, paring barokah, kembang rezekinya, rezeki si halal barokah. Jadi orang si husnul khotimah tahajud ke Madinah, tak betul loh pada. Nah ini yang penting. Sekejap lagi pas abukan, jadi sebelum panjenengan mabetal pasangan anu dimin. Atua dini, kita ceklek dan tak kau ya lapar. Tak betul dah apa tak betul. Makanya papolong ayo papol apu kak bareng. Jadi nang situ lama situ meja bareng. Ayo sebelum aku buka atua gelu. Cekak kita baca dengan ini rahasianya Allah nyabe ayat doa dengan ayat puasa. Jadi ada kaitannya. Bada boleh salah satu lagu da'wah itu. Bada boleh penjelasan dari hadis Rasulullah. Bada telok golongan Tuhan tolak al-imamul adil. Pemimpin si adil, pemimpin si sahih. Wasaim hatta yuftir, orang siapa sampai apuka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Ini doa 3 orang. Para hadirin rahimakumullah, kaitan dengan puasa tentunya kadang ada bagi bahwa ada beberapa pembahasan dalam kaitan puasa dalam ayat ini. Yang pertama adalah ibahatul lima fi asna'illah. Orang laki bini oleh Apollo neng malam hari. Kenapa? Dimin di awal Islam itu juga tidak boleh. Neng malam hari kan tak kenging dimin. Pas pada ayat turun, anggaplah pengumuman yang mulai makin
ada instruksi dari Allah, boleh kalau malam hari. Baru para sahabat pas ngelakoni dengan malam hari. Siang hari kan sudah jelas nggak boleh. Malam hari nikah lambat pada tidak boleh. Karena apa? Pengertian para sahabat-sahabat seperti itu. Kemudian ada ayat dari Allah menjelaskan boleh. Dan juga menjelaskan bahwa makan dan minum pada siang hari tidak boleh. Kita maklum tadi. Jadi kita berpuasa tentunya tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kemudian wujubul imsak 'anil muftirat min tulal fajr ila ghurubi syamsi. Wajib tidak mengerjakan apa yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Batasan barusan. Jadi dalam ayat itu ada batasan. Mulai batasan puasa itu mulai kapan? Mulai dari subuh sampai maghrib. Kenapa kita ada imsak? Itu kehati-hatian kita. Kenapa Bang? Kita kadang-kadang morning jam apa subuh kita nggak tahu kan. Jadi kita sewajarnya dan seharusnya kita ikut imsak. Jadi kalau imsak sudah panjenengan rokok ambu, nginum ambu, ajar ambu. Karena ini adalah bentuk kehati-hatian kita dalam batasan awal dari puasa. Jadi ada imsak. Ini tujuannya imsak. Kemudian dalam puasa itu adalah bisyartin niat qabla al-fajri, dengan adanya niat sebelum subuh. Dalam ayat tadi juga secara tersirat menjelaskan bahwa kita harus niat sebelum subuh. Jadi mulai dari maghrib sampai sebelum subuh, ini kan batasan niat. Jadi panjenengan niat puasa itu bukan harus setelah tarawih. Setelah tarawih dibaca atau niat kita secara kolektif itu agar tidak ada yang lupa jemaah, sehingga dikomando, dikoordinir dengan cara niat bersama-sama. Panjenengan niat tepakukan kilo kenapa sepenting malam. Dalam ayat ini adalah bisyartin dia qabla al-fajr fi ra'yil jumhur. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan kata-kata mayoritas berarti ada yang minoritas. Berarti beda ulama yang tentu ulama itu adalah sudah dianggap memenuhi syarat dalam fatwanya. Makanya di sini Imam Hanafi khususnya. Imam Hanafi adalah salah satu mazhab yang pas. Kan pada Syafi'i, pada Imam Ahmad, pada Imam Malik, Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi itu mengatakan boleh saja di pagi hari, di siang hari. Tapi ini bukan imam kita yang menjadi rutinitas kita dalam konsep fikih. Kita adalah Syafi'i. Kenapa Imam Hanafi itu kok tidak mewajibkan niat di malam hari? Karena ini adalah berdasarkan pengertian dalam ayat. Dalam ayat juga summa atimmus siyam ilal lail. Karena ada bagi ayat juga dalam ayat itu bagi kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Artinya ini menjelaskan batasan-batasan boleh makan sebelum subuh dan setelah maghrib. Ini kan batasan-batasannya dalam ayat. Kemudian diteruskan oleh ayat summa atimmus siyam ilal lail. Summa ini dalam bahasa santrinya lain dengan fa. Jadi umpamanya contohnya
Ja'a Muhammadun summa Amrun. Pada contoh boleh Ja'a Muhammadun fa Amrun. Ini sedatang pada, yaitu Muhammad dan Umar. Pada datang, kajian adik artinya datang. Datang pasera Muhammad, kemudian Umar. Afal. Kemudian ada Ja'a Muhammadun summa Amrun. Lain, prakteknya lain. Fa Amrun dengan summa Amrun intinya sama-sama datang, tapi praktek kedatangannya beda. Kalau pakai fa Amrun berarti Muhammad bin Umar masuk ke Masjid Agung umpama. Pertama kali Muhammad datang depan Ka'bah. Kemudian Umar badan dudina kacek titi. Itu namanya fa'amrun. Itu rahasia bahasa Arab itu seperti itu. Kalau summa itu adalah Muhammad depak labeng Masjid Agung, tapi senyama Omar ki badan pendopo jauh. Jadi kaji kejauh. Apa kaitannya dengan ini, dengan ayat ini? Makanya Hanafi memperbolehkan puasa itu niatnya di pagi hari karena pakai summah. Jaraan sopu berniat boleh saja berjauhan, yaitu setelah subuh. Itu bedanya. Jadi kita nikah menafsiri ayat yang diambil dari redaksi ayat. Kalau ulama yang lain, madhab yang lain, sunnah ini berlaku kepada puasa sunat. Makanya puasa sunat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, termasuk Hanafi boleh niat puasa sunat di siang hari sebelum zuhur. Karena redaksinya sunnah. Kalau imam yang lain kecuali Hanafi, tetap kalau fardu puasa sunat itu adalah di malam hari. Ini bentuk kehati-hatian dari imam-imam tadi. Ini bedanya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian kandungan dari ayat ini juga qarrara jumhurul ulama sihhat shaumi man tala alaihi fajr wa ghayruhu. Dalam ayat ini juga secara tersirat menyimpulkan bahwa orang sejunub mandi lastarena soku oleh artinya lo betal bahasa. Tapi umpamanya orang bini socek pokol setengah 4 kalau mepet laparan tadi laparan imsak kan setengah 4 sebelum imsak socek. Orang bini yang bertugas di dapur kadang-kadang ya pagi keluarga nak kanggoi asahor potrana kompoya siapa tentunya semandi repot karena ngelatih nih keluarga yang lain. Umpaman mandi keluh tentunya tak kok lambat. Dan orang bini yang seperti ini boleh bersuci atau bermandi setelah subuh. Loh kenapa? Asar, puasanya asar. Artinya orang bini sesuci sebelum subuh, maka tentunya wajib apa sakan? Aniat bermandina lo kenapa lastarina adzan. Tapi tentunya sebelum sholat, karena orang bini mau kilo asoce kata oleh sholat. Tentu jika mandi sebelum mandi setelah adzan dan sebelum sholat. Ini kan diperbolehkan. Dzalika jaizun ijma'an. Boleh secara ijma' boleh.
Faktum istaqarra al-amru ala anna man asbaha junuban fa inna shawmahu sahih. Li'anna al-janabata la tu'athiru fi sihhati shaum. Karena junub itu tidak mempengaruhi terhadap puasa. Haid yang suci itu tidak ada masalah dalam ibadah puasa. Kemudian juga ada penjelasan al-haid idza taharatil haid qabla al-fajri wa tarakat tatahhur hatta tusbiha wajib shaum 'alaiha wa ajza. Orang perempuan yang suci dari haid sebelum subuh dan dia belum mandi, belum bersesuci, belum adus sampai subuh adzan, maka perempuan itu wajib puasa. Adzan niat sebelum puasa, sebelum adzan, sebelum subuh, kemudian mandinya adalah sebelum setelah subuh. Itu boleh dan mencukupi, artinya tak ada masalah. Boleh saja. Kemudian yang isi dari ini juga dari ayat itu al-hijama la tuftiru shaum. Acanduk tidak membatalkan puasa. Ini dalam kandungan-kandungan ayat tadi. Orang acanduk di siang hari boleh. Karena kalau dilihat dari proses canduk kan memasok dan keluar. Memasok dan keluar itu adalah bisa membatalkan puasa kan. Memasok itu maksudnya ceruk memasok dekat kolek kangkui alo bengi male keluar kan sini kan. Mengenai canduk yang geluk, ceruk geluk. Ini memasukkan kan. Kalau memasukkan identik dengan batal atau keluar, yaitu dere sepeda dan keluar. Itu pun juga identik dengan membatalkan. Ini kenapa kok tidak batal? Karena bukan lubang yang sebenarnya. Lubang yang sebenarnya anggota tubuh ini adalah telinga, hidung, kemudian mulut, dan juga lubang belakang dan lubang depan. Nah, ini adalah lubang yang sebenarnya. Sementara canduk itu benih memasuk atau keluar dari lubang yang sebenarnya, makanya tidak batal. Jadi canduk sama tentunya dengan asuntik. Asuntik tidak batal, meskipun dokter memasuk obat, tapi memasuk ada imam, karena masuk benih dekat lubang yang maklum, lubang yang sudah ada. Tapi memasuk dekat lubang kemudian benih lubang asli. Tidak ada masalah asuntik di siang atau pada siang bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir kandungannya ini adalah juga tsumma atimmu shiyam ilal lail. Ini menunjukkan bahwa puasa itu terbatas. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib. Ada istilah nafas puasa itu Pak Likorjer tidak boleh. Umpama dari sahur temu sahur. Ini kata ini namanya puasa wisol. Puasa sambung tak ini. Jadi puasa kita itu adalah mulai dari subuh sampai ke maghrib. Ini namanya summa atimmu shiyam ilal lail. Sampai malam, sampai maghrib. Benih pasanan terus semalam punten. Mulai dari sahur sampai ke sahur punten. Dan ini ayat ini memberi batasan. Sampai kapan kita berpuasa? Ini kan sampai atimmu shiyam ilal lail. Sampai batasan itu yaitu maghrib. Para hadirin rahimakumullah, mungkin saya tahu saya perlu nikah berdekat kedua tentang ayat. Kemudian lagi neganya terbagi wa yustahabbu lis-shaim idza aftara ayyuftiru ala rutbatin aw tamaratin. Ya sunnataki bagi orang yang berpuasa untuk buka puasa kalaban seperti kurma,
currency pecah yaitu air nikah yang disunatkan. Kemudian berikutnya yustahabu siyamu mustajabin min Syawal. Dalam ayat sebelah juga ada kesimpulan bahwa kita sunat berpuasa tomare, yaitu sebanyak 6 hari. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mungkin manfaat, mungkin berkah. Mungkin ada hal yang kurang jelas ya, karena mana yang cukup. Sekarang sudah sesi kedua, mungkin ada yang ditanyakan, kita diskusikan bersama. Sehingga apa yang dikerjakan di puasa ini enak berkualitas sama Bapak adanya yang mana maknya tadi membedah di surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 190. Silakan Bapak Kiai. Dan kali ini kita diskusikan bersama. Ada cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah taqabbal minna wa ta'ala wa salatana wa siyamana wa wa'ana wa sujudana wa tasabbatana. Ala nabiyyina ya